Tahlilan disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Disamakan, dan ini perbuatan haram. Di seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satupun madzhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada mazhab tersebut, yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini, membuat satu ibadah, membuat satu perayaan, membuat satu acara zikir, sholawatan atau bid'ah yang Nabi nggak contohkan, berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Orang yang mengadakan yang baru dalam agama menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Seolah-olah ada agama yang belum Nabi sampaikan. Sedangkan agama ini Nabi sudah sampaikan semuanya. Kemarin saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun. Enggak tersisa sedikit pun. Apa saja yang membawakan ke surga sudah dijelaskan kepada kalian. Apa saja yang membawakan ke neraka sudah dijelaskan, lengkap agama ini. Lengkap semua. Enggak boleh tambah-tambah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam enggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah enggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Yang kita ikut siapa? Quran dan Sunnah, bukan ulama yang kita ikut. Ini dalam beragama penting. Kalau enggak kita akan terus kata ulama ini begini, kata syekh gini-gini, kata imam ini. Loh, kita beragama ini ikut dalil apa ikut ulama? Dalil. Nabi sudah bersabda sallallahu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, tertolak. Nas dalil. Nah, sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana? Khilafiyah. Saya pikir yang ngomong itu kalau memang di ahlul bid'ah, kiai-kiai ahlul bid'ah, memang biasa dia. Sekarang yang udah sekolah, ya, punya gelar khilafiyah. Ya bid'ah tetap bid'ah, nggak ada khilafiyah. Yang namanya bid'ah ya bid'ah, khilafiyah bukan ilmu. Kalau sudah jelas dibilang bid'ah ya bid'ah, jangan dibilang khilafiyah. Nanti dibawakan ya hadis yang nggak ada asalnya, ikhtilafu ummati rahmatun, nggak ada asalnya, bukan sabda Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam, bukan sabda Nabi. Ikhtilaf umatku rahmat, berarti bersatu umatku azab. Iya tidak? Kalau mengatakan khilaf umatku itu rahmat, berarti bersatunya azab. Enggak ada itu hadis. Kita pakai dalil. Kalau memang sudah dikatakan bahwa ini bid'ah, katakan bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada. Enggak dilakukan. Beda, jelaskan beda. Ini penting supaya umat tidak bingung. Jangan dianggap baik. Sebab kalau kita mengadakan yang baru dalam agama kita anggap hasanah, kita menuduh Nabi Muhammad khianat. Saya bawakan perkataan Imam Malik ya. Kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bin Anas, gurunya siapa?
Imam Syafi'i. Dia wafat tahun 179 Hijriah. Kata Imam Malik bin Anas, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Ini perkataan ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Perkataan Imam Malik ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama. Kata Imam Malik begini, "Man ibtada'a fil Islam," barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama. Yang baru dalam agama. Yarah hasanatan. Yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi gini, rahimahullah, kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Agak cepat, ada dalilnya. Dalil ada, tapi tidak ada contoh. Ini yang sering salah paham. Dalil ada, contoh tidak ada. Bid'ah bukan? Yang bilang bid'ah angkat tangan. Allahu a'lam. Baik. Bukan Allahu a'lam, ada ya, ada artinya. Ada artinya. Lihat sini. Karena ini sekarang sering muncul istilah, kalau tidak ada contoh itu bid'ah. Enggak ada contoh itu bid'ah. Padahal banyak dalil yang Nabi belum tentu mencontohkannya. Kenapa Nabi tidak mencontohkan langsung? Karena boleh jadi hal yang dimaksudkan teman-teman sekalian tidak sama, tidak cocok antara apa yang Nabi kemudian rasakan dengan yang umat akan jalani. Seleranya bisa beda, bisa lain. Contoh, dob, daging dob yang mirip dengan biawak penampakannya, ya. Tapi dob beda antara biawak dengan dob, ini lain. Di padang pasir, Khalid bin Walid itu tiba-tiba dengan Nabi berjalan dalam satu ekspedisi militer. Kemudian setelah itu beliau menombak dob, ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi tidak makan, diam aja. Nah, Khalid sangat pintar sekali. Beliau ingin memastikan hukum ini, apakah ini memang dilarang atau tidak. Maka beliau ngambil dimakan, ternyata Nabi diamkan. Nah, dalam hukum usul fiqih ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan Nabi pada sesuatu yang tidak beliau melarang, tidak juga mengiyakan. Ini menandakan itu boleh dilakukan. Sebab kalau dilarang, itu seketika Nabi akan katakan jangan makan, itu haram. Tapi ketika Nabi diamkan makan di hadapan Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak makan untuk mencontohkannya. Kata para ulama hadis, kalau itu memang boleh, kenapa Nabi nggak makan? Persoalannya Nabi nggak selera makan dob. Kalau ada kambing, kenapa makan dob? Kalau ada ayam, kenapa makan dob? Terus kenapa Khalid makan? Persoalannya Khalid itu jenderal perang, lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan di tempat-tempat masyarakat. Kalau suasana perang, itu jarang menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing bakar, kambing terlentang, nggak ada. Repot menemukannya. Kalau tidak tahu mana yang mau dimakan, mana yang tidak, bisa kelaparan. Dan ini nanti petunjuk bisa digunakan oleh pasukan-pasukan kita di masa yang akan datang. Tentara Muslim, pasukan khas kita, misalnya ada Kopassus, ada Paskas, ada Denjakannya, macam-macam keluar, gerilya, perang gerilya. Dan kalau tidak tahu hukum seperti itu, bingung nanti. Mau makan, takut haram. Mau makan, takut haram. Kata musuhnya, gak usah ditembak, ntar mati sendiri, lapar. Repot. Nah, jadi tidak setiap yang tidak dicontohkan itu bid'ah, tidak. Kalau ada dalil, itu masih boleh. Masih boleh. Yang keempat, contoh sudah tidak ada. Dalilnya samar. Dalilnya samar.
Contoh sudah nggak ada sama sekali. Dalilnya samar, nggak kelihatan langsung ada. Bukan tidak ada, tapi harus mencari dulu berliku baru ketemu. Oh, ini maksudnya. Bahkan harus menemukan cara untuk mencari dalil itu. Pencariannya bisa menganalogikan apa yang disebut dengan kias namanya. Dianalogikan dengan dalil yang sudah ada untuk menemukan hukum yang belum ada. Contoh, sering saya sampaikan. Kang Emil, zakat pakai apa? Zakat pakai apa? Kalau zakat, kalau misalnya zakat fitri kemarin Ramadan pakai apa? Pakai uang dan beras. Pakai beras ya, kayak uang. Baik. Pernah Nabi zakat pakai beras? Nggak ada. Bid'ah. Dalil tidak ada, contoh tidak ada. Gimana solusinya itu? Dulu nggak pernah ditemukan. Kalau nggak percaya silakan cari di kitab hadis. Hadis paling palsu pun cari silakan. Anda sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan pernah menemukan ada Nabi zakat pakai beras, mustahil. Nabi itu cuma 2, kalau tidak pakai kurma, gandum. Sekarang pertanyaannya, kalau saya zakat pakai beras, bid'ah atau tidak? Dalil tidak ada, contohnya juga tak ada. Ini kan? Terus kumaha? Lihat kan? Kayak Persib bingung, eleh deui. Kayaknya kumaha tuh. Waduh. Persib boga aing tapi eleh gitu. Sudahlah, balik lagi ke sini. Lihat sini. Sudah. Maka ini gimana tidak solutif? Maka kemudian masa mulai meluas. Islam mulai turunkan pembukanya di Arab untuk memberikan contoh dan syiar dakwah pada dunia. Sampaikan. Ya, semua menyebar. Cuman tempatnya turun di situ, risalahnya untuk sebuah. Dan jangan katakan Islam Arab, Islam macam, tidak. Sudah, turunnya di Arab untuk memberikan satu gambaran untuk menyeluruh keseluruhan. Nah, tiba-tiba ketika Islam meluas, masuk ke wilayah-wilayah yang makanannya tidak sama dengan makanan orang Arab pada saat itu. Maka Muawiyah pun ditanya, bagaimana ini solusinya? Maka kata beliau cerdas sekali, hadza iratun. Kurma itu jangan dilihat kurmanya, jangan dilihat gandumnya, tapi dilihat itu makanan pokok bagi orang Arab. Bukan zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi, sekarang pun masih makan itu. Karena kurma itu, gandum itu makanan pokok. Maka yang dilihat jangan kurmanya, yang dilihat sama-sama makanan pokoknya. Jadi kalau di satu tempat makanan pokoknya bukan gandum, bukan kurma, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari zakat. Kang Emil apa makanan pokoknya? Saya mah nasi. Ya. Nasi. Karena beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras ya. Kita nasi. Cuma memang bahan nasi dari beras. Nah, ini. Lala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Ada orang membaca Al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi
Punya sahabat namanya Abdullah bin Umar. Anak Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Setiap ada ungkapan kita dudukan dulu dengan definisinya. Ya, karena itu kebiasaan para ulama, disebut dengan ta'rif definisi. Penting didudukan karena sekarang banyak orang memberikan penilaian tapi tidak mengerti hakikatnya apa. Dalam semua hal, dalam segala hal, dalam bidang apapun, ketika Anda ingin menilai sesuatu, maka pahami dulu maksudnya. Jangan-jangan Anda komentari tapi Anda tidak mengerti arahnya. Baik. Sekarang apa itu bid'ah? Kita bagi dulu pada dua bagian. Pertama secara bahasa dan istilah. Ini penting karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian bid'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bid'ah dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bid'ah dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Awas, awas ya. Nanti dalam agama pun akan dibagi lagi. Nanti kita akan masuk pada turunan. Sunnah misalnya. Nanti dalam turunan pengertian agama, sunnah bisa beda-beda lagi. Apakah sunnah dalam istilah fiqih? Apakah sunnah dalam istilah usul fiqih? Ataukah sunnah dalam istilah ilmu hadis? Anda akan temukan perbedaan lain antara sunnah di usul fiqih dengan sunnah dalam fiqih. Beda antara sunnah pengertian di fiqih dengan sunnah dalam ilmu hadis. Tapi kita kembalikan dulu ke sini, jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan syariat saya tidak bisa mengarang. Tidak bisa mengarang, tidak boleh. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di syariat tidak. Ketentuannya lihat di Al-Qur'an ataukah di penjelasan Al-Qur'an disebut dengan hadis. Baik, siapa yang menyampaikan hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian-pengertian dunia?" Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya karena semua boleh. Wah, itu salatnya pakai bahasa Arab. Orang Arab, saya mau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar baru itu bid'ah, memang inovatif. Salah. Paham? Baik. Allahu Akbar. Udah kebanyakan kiri duluan. Saya mau kanan duluan. Allah. Kadang kaki naik dikit. Ya? Muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia cuman kepalanya doang. Tangannya kemana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Contoh. Kalau semua perkara urusan dunia ditarik ke dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan setiap orang akan mudah melakukan dan mengerjakan apa yang ia inginkan. Maka tidak teraturlah urusan agama itu kemudian. Jelas sampai sini? Baik, turunkan ke sini. Kita akan bahas tentang turunan ini dengan menurunkan ayat-ayatnya. Artian bid'ah menurut syariat. Yuk, satu. Hadis. Kita ambil yang paling sahih saja supaya mudah dipahami. Pertama Al-Bukhari. Kemudian hadis Muslim. Dua ini saja, nomor hadis 6259, nomor hadis 1718. Asar lebih 2 jam 3 menit. Asar kan 15.13, ya. Ini 17.18. Kemudian di hadis Muslim juga, ini yang disebutkan bid'ah langsung, nomor hadis 867. Ya. Fokus. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Setelah itu baru nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saya mulai dari sini karena di sini kalimat bid'ah langsung disebutkan. Baru kemudian kita ke sini, ini sama substansi hadisnya, bahkan kalimatnya tidak ada bedanya. Baik, saya mulai dari sini. Ini sering dikutip kalimatnya oleh para khatib khususnya di hari Jumat. Baik,
Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguh kalimat-kalimat yang paling benar, sifatnya mutlak kebenarannya, itu hanya Al-Quran, kitabullah. Maka mustahil ada kerancuan di dalamnya, maka kita tidak boleh meragukannya. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk terbaik, jika ada yang memberikan petunjuk, maka yang terbaik yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal, ada yang mengajarkan Anda tentang kejujuran, maka pengajaran itu tidak akan pernah mengalahkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berbuat jujur. Ada yang mengajarkan misalnya tentang keadilan, maka sifat adil itu tidak ada yang mengalahkan dari sifat keadilan yang pernah diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap yang mendapatkan pengajaran dari beliau, Anda mesti praktekkan dan tunjukkan kepada lingkungan bahwa Anda yang terbaik. Makanya sifat umat ketika mengikuti petunjuk Quran, mengamalkan petunjuk Nabi, maka turun pujian dari Quran langsung di Quran surah 3 Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Khair itu maksudnya baik dalam segi sifat. Kalau sifat menjadi sikap, berubah jadi ma'ruf. Jujur itu sifat. Ketika Anda bekerja di sogok kemudian Anda menolak, jujur misalnya, itu sikap. Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf. Kata Al-Quran, Anda itu dari sifat saja mesti lebih baik dibanding yang lain. Kalau ada orang jujur, Anda mesti lebih jujur. Kalau ada pemimpin yang lain adil, Anda mesti lebih adil. Kalau ada orang sabar, Anda harus lebih sabar. Karena kita punya dua pedoman terbaik untuk mewujudkan itu semua. Ketika Anda bisa menjadi seperti itu, maka dimanapun Anda tinggal akan terangkat harkat, martabat, dan kemajuannya. Karena motivasi Al-Quran selalu menghadirkan lebih baik. Sekarang itu saripatinya diambil oleh bangsa-bangsa di tempat lain, diterapkan oleh mereka. Dan kita buang-buang energi untuk mencelaknya karena nggak ada kerjaan. Yang jadi pertanyaan, tanyakan pada diri kita, kenapa mereka mau mengambilnya, kita tidak menerapkannya? Jepang, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bahkan hanya dalam urusan permainan, benteng Takeshi, kalimat itu keluar. Kau bisa, kau bisa. Khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awas, awas. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Lihat. Dan hal terburuk, wa syarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia bebas antum, silakan berinovasi. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, petunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas, awas. Saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk, dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini, bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan, sesat. Ini poinnya. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk, dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Kalau dipahami, maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dhalalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati, itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6259, hadis Muslim, nomor hadis 1718. Perhatikan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud.
Ditolak. Ditolak. Baik. Tolak sudah. Nggak ada hubungan. Tolak, 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 tolak. Pisah. Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu kata para ulama hadis itu bermakna mardud. Mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau Anda belajar fikih lughah, ada kaidah mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya, mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak, ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, 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 tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa-basi kayak orang melamar tapi tidak disukai. Tapi kalau yang ini, raddun, kalimatnya singkat, padat, cepat, menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa-basi kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat nanti hadisnya sahih. Terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya. Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi. Tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika di akhirat, datang, kamu siapa? Oh begitu dekat, kamu bukan umatku. Pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi SAW. Paham sampai sini?